Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, tak lupa kepada seluruh pemirsa yang insya Allah menjadi calon penghuni surga, amin Allahumma amin. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Salawat berbingkaikan salam marilah kita sanjung agungkan kepada sang mahkota alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Farel Naufal Ramadan. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul yang relevan bagi kita semua, terkhusus para generasi muda pemimpin bangsa saat ini. Judul yang akan saya bawakan adalah Generasi Prestasi Tanpa Ekstasi. Saat ini kita hidup di era yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan peluang. Kemajuan teknologi membuka berbagai kemudahan. Namun di balik itu semua, kemajuan teknologi juga membuka jalan bagi berbagai hal-hal kemaksiatan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi kita semua, terkhusus para generasi muda calon pemimpin bangsa saat ini. Salah satu hal yang menjadi ancaman tersebut adalah narkoba dalam bentuk ekstasi. Ekstasi seringkali disebut sebagai pil kebahagiaan. Namun benarkah demikian? Fakta lapangan menyebutkan bahwasanya ekstasi bukanlah kebahagiaan yang sejati, melainkan kebahagiaan yang sesaat lalu merusak tubuh dan pikiran manusia secara perlahan. Hal ini harus kita semua sadari bahwasannya ekstasi adalah sebuah zat yang akan membawa kita ke dalam kehancuran, bukan membawa kita ke dalam kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan berinfaklah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, janganlah jerumuskan kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kalian semua, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat ini ditegaskan bahwasannya kita tidak boleh merusak diri sendiri, karena merusak diri sendiri merupakan suatu kebinasaan yang sudah sewajibnya kita hindari. Ekstasi hanyalah suatu zat yang akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak ada harga diri. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kutipan hadis yang berbunyi, la zarara wa la dirara, yang artinya janganlah kalian merusak diri kalian sendiri dan janganlah kalian merusak orang lain. Hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwasannya agama Islam merupakan agama yang sangat melarang perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Dan perlu kita ketahui, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ekstasi merupakan suatu hal yang akan membawa seseorang dalam sebuah lingkaran kehancuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Islam telah mengajarkan kepada kita semua bahwasannya kebahagiaan yang sejati bukan didapat dari sebuah ekstasi, melainkan kita dapatkan melalui sebuah prestasi dan ridho dari Sang Ilahi. Kita bisa melihat contoh para kaum tokoh-tokoh Islam di zaman dahulu. Beliau-beliau tersebut dengan semangat juang yang tinggi menuntut ilmu, bekerja keras dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan beliau. Beberapa contohnya yang kita ketahui adalah Ibnu Sina mempelajari ilmu Al-Quran sejak beliau kecil dan kemudian beliau menjadi ulama besar. Setelah itu Imam Syafi'i mempelajari ilmu-ilmu dalam Al-Quran sejak ia kecil dan ia menjadi seorang ulama besar. Serta yang terakhir ada Al-Khawarizmi mempelajari ilmu matematika dan beliau menjadi seorang ilmuwan besar. Ketiga tokoh tersebut merupakan beberapa contoh dari realisasi, yakni adalah generasi prestasi tanpa ekstasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman dahulu ada sebuah kisah. Di zaman puncak kejayaan Islam ada seorang pemuda bernama Khalid bin Yazid. Dia adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga yang terpandang, namun kehidupannya dipenuhi dengan kegiatan kemaksiatan. Setiap malam yang ia lalui, ia penuhi dengan mengkonsumsi ekstasi. Namun setelah beberapa tahun berlalu, hidupnya mulai hancur. Ilmu-ilmu yang selama ini dia dalami mulai hilang, dan keluarga yang ia sayangi mulai merasa kecewa akan perbuatan yang ia lakukan. Namun pada suatu hari ia bertemu dengan sosok seorang ulama yang bijak, dan ulama tersebut mengatakan bahwasannya, "Wahai anak muda, apakah akal yang sehat merupakan suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua dengan nikmat yang paling dahsyat?" Dengan perkataan tersebut, Khalid bin Yazid merasa tertusuk hatinya dan ia mulai bertaubat serta menjauhi perbuatan yang sebelumnya ia lakukan. Ia mulai memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Dan akhirnya setelah tahun demi tahun berlalu, ia menjadi seorang ilmuwan besar. Ia menjadi seorang ahli kimia dan ahli filsafat, serta menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwasannya masa depan yang kelam bukanlah akhir dari segalanya, akan tetapi awal dari terciptanya suatu cahaya yang terang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama merenungkan bahwasanya bagaimana mungkin seorang generasi yang sudah seharusnya menjadi pilar peradaban bangsa justru tenggelam dalam sebuah kehancuran. Ini adalah sebuah realita yang harus kita semua hadapi. Jika tidak ada perubahan, jika tidak ada kesadaran, dan jika tidak ada perlawanan, maka bukan hanya individu yang akan binasa, melainkan bangsa, nasib bangsa kita, masa depan bangsa kita juga akan ikut terancam. Perlu semua kalian kita ketahui bahwasanya bangsa yang hebat tidak dibangun dari pemuda yang terlena akan ekstasi, melainkan bangsa yang hebat dibangun oleh pemuda yang memiliki jiwa berprestasi dan semangat yang tinggi yang diberikan oleh Sang Ilahi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda berkarya menggunakan tinta prestasi, bukan menghapus karya dengan racun ekstasi. Marilah kita semua menegakkan kepala, menguatkan tekad kita, dan membuktikan bahwasanya kita adalah generasi emas, bukan generasi cemas. Jangan biarkan ekstasi mematikan dan memadamkan cahaya prestasi, dan jangan biarkan narkoba menghapus masa depan kita. Marilah kita tutup pada kesempatan yang berbahagia kali ini dengan tekad yang baru, dengan niat yang baru untuk menjadi generasi prestasi tanpa ekstasi. Dan perlu kita ketahui, di dalam agama Islam mengingatkan kepada kita semua bahwasannya kita hidup bukan seberapa lama kita hidup, akan tetapi seberapa besar cahaya yang kita tinggalkan bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dan akan bermanfaat kelak di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi.
Kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.